Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala wa. Alhamdulillah, hari ini pagi ini kita berjumpa lagi dalam presensi kitab dan melanjutkan dari kumpulan kitab Manawa yang ditulis karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Artinya Manawa ini adalah Majmu' An-Nawawi Al-Bantani. Setelah sebelumnya saya sedikit mereview ataupun mengulas tentang jilid Maraqil Ubudiyah, maka pada pagi hari ini saya akan mereview sedikit di jilid yang berikutnya yang sangat populer, tentunya juga Anda mengenalnya, yaitu Nashaihul Ibad, nasi karya Syekh Nawawi Al-Bantani dari penerbit Raksa Ajar Indonesia. Yang pertama dan utama tentunya kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia kepada kita sehingga kita diberikan kesehatan, diberikan waktu serta ilmu untuk terus belajar dan menambah keilmuan kita dari berbagai media yang tentunya saat ini sangat banyak ada di sekeliling kita. Salawat dan salam kita aturkan atas junjungan Nabi besar kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Judul asli dari Nashaihul Ibad ini sebenarnya adalah Nashaihul Ibad ala syarhil munabihat ala isti'adat liyaumil mi'ad. Cukup panjang, dan di kalangan pesantren di Indonesia, di negara kita ini, salah satu kitab yang dipelajari di berbagai pesantren di negeri ini dan juga populer di kalangan masyarakat dengan kitab Nashaihul Ibad. Kemudian untuk fisik dari kitab ini, kitab terjemah ini berukuran 21 kali 28 atau seukuran kertas A4 tapi besar sedikit. Ini terlihat besar ya, besar seperti buku folio. Ini bagi kita yang kalangan usia 40 ke atas tentunya akan nyaman dengan membawa ataupun membaca kitab ataupun buku-buku seukuran ini karena hurufnya cukup tebal dan mudah untuk dibaca ya. Jadi ukuran besar. Diterjemahkan oleh tim penerjemah Fuad Saifuddin Nur, Ubaidillah Anwar dan Agus F. Karim. Diterbitkan dari Yayasan Raksa Ajar Kota Serang, Banten. Nah, seperti pada jilid-jilid yang lain, sama diawali dengan sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Banten oleh oleh Dr. Haji Nanang Fathur Rahman SPD MPD. Kemudian dilanjutkan dengan sedikit biografi yang ditulis oleh tim penerjemah, yaitu Dr. Honoris Causa Ubaidillah Anwar tentang perjalanan Syekh Nawawi Al-Bantani ya, yang dari lahir di Serang, Banten, sehingga kita kenal dengan Al-Bantani, sampai bisa beliau mengajar di Timur Tengah, di Arab Saudi. Nah, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke daftar isi. Ya, ini daftar isinya. Oke, daftar isi. Bagi hadirin atau pemirsa yang sudah akrab dengan pesantren ataupun kitab-kitab dari karya Syekh Nawawi, wabil khusus tentang kitab ini ya, kitab Nashaihul Ibad, sudah tahu ya isinya apa. Tapi sedikit saya kasih gambaran
yaitu di kitab Nasihatul Ibad ini banyak berisi tausiah ataupun nasihat-nasihat kepada pribadi kita, baik dari hadis Rasulullah, bersumber dari hadis Rasulullah, kemudian juga ada dari kata-kata para sahabat. Demikian juga ada kata-kata ataupun kalimat-kalimat, untayan kalimat yang berasal dari ulama. Intinya adalah pesan-pesan kebaikan, atau kalau bahasa sekarang pesan moral ya. Tapi di sini lebih kepada nasihat-nasihat agama. Bab 1, kumpulan nasihat yang mengandung 2 himbauan. Nah, kemudian bab 2, nasihat yang mengandung 3 himbauan, dan seterusnya sampai di bab yang ke-9 itu himbauan nasihat mengandung 10 himbauan. Contoh kumpulan nasihat mengandung 2 himbauan. Misalnya ya, 2 nasihat dalam pergaulan, kemudian 2 nasihat tentang nafsu dan sabar, 2 cara menyempurnakan ilmu, 2 pangkal dosa dan bencana, dan seterusnya. Kumpulan nasihat mengandung 3 himbauan, misalnya 3 sikap yang harus dijauhi, 3 syarat agar ilmu bermanfaat, 3 perintah Allah pada Nabi Uzair alaihissalam, 3 kondisi saat menjumpai Allah, dan seterusnya. Sampai kepada himbauan 10 atau 10 himbauan. Contoh, 10 golongan yang kufur kepada Allah, 10 nama Al-Quran, 10 syarat bertaubat, dan seterusnya. Nah, ini semua kita bisa tahu dari daftar isi, di mana dalam 1 jilid ini kurang lebih sampai bentuknya 233 halaman. Ini kira-kira beratnya 1 kilo ya, 1 kilogram beratnya kira-kira, dengan hardcover, dan ini tulisannya juga ada embossnya ya, kalau diraba agak menonjol gitu. Jadi ini bagus sekali ya, dan di belakangnya sedikit ada kata penutup. Nah, ini bagian dari kitab Majmu' Nawawi Al-Bantani yang terdiri dari 7 jilid. Harga dan deskripsinya nanti saya jelaskan di keterangan di bawah ini ya. Saya akan mengambil beberapa contoh, misalnya tentang halaman 12, 2 keuntungan meninggalkan yang haram. Ini masih terkait 2 himbauan ya, di bab 1-nya. Saya bacakan untuk halaman 12, 2 keuntungan meninggalkan yang haram. Dikatakan bahwa mangtarokal dunuba protokol guru wa mangtarokal haram wa kalal halal sofat fitratuhu. Siapa yang meninggalkan dosa, hatinya akan menjadi lembut, dan siapa yang meninggalkan yang haram dan hanya memakan yang halal, pikirannya akan jernih. Hati yang lembut biasanya mudah menerima nasihat dan patuh dalam mengamalkannya. Begitu juga pikiran yang jernih akan menuntun untuk berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, hati dan pikiran akan menyimpulkan bahwa semua makhluk itu Dia hidupkan dari yang sebelumnya mati. Dia adalah yang Maha Esa, Maha Kuasa, dan Maha Mengetahui. Nah, ini bagaimana dari satu kata kemudian dijelaskan sampai dengan 1 halaman ya, sampai 1 halaman. Jadi tidak hanya diterjemahkan saja, tetapi ada penjelasannya yang cukup memberikan gambaran kepada kita akan makna dari kata-kata tersebut. Nah, kemudian yang dari hadis ini di halaman 15 contohnya,
dua pangkal dosa dan bencana. Rasulullah SAW bersabda, aslu jami'il khotoya hubud dunya waslu jami'ul witaini man'ul usri wasyaga. Pangkal segala dosa adalah hubud dunya, cinta dunia, dan pangkal segala bencana adalah enggan membayar 1/10 zakat pertanian dan enggan mengeluarkan zakat pada umumnya. Jadi Rasul bersabda di sini adalah pangkal segala dosa dan bencana adalah cinta dunia. Pangkal segala dosa adalah cinta dunia. Pangkal segala bencana adalah enggan dalam membayar zakat. Nah, jika dalam satu penerjemahan ini sudah jelas dan gamblang, maka tidak ada penjelasan lagi dari Syekh Nawawi. Ini langsung akan masuk pada nasihat yang berikutnya. Nah, jika ada yang perlu dijelaskan, maka ada penjelasan-penjelasan. Oke, itu yang tentang himbauan dua hal ya. Kemudian kita sedikit nih tentang 4 jenis. Di sini di halaman 69, 4 jenis laut. Nah, ini dari perkataan Umar bin Khattab. Lautan itu ada 4 macam, yaitu hawa nafsu yang berupa lautan dosa, yaitu kecenderungan jiwa untuk memenuhi keinginan-keinginan yang tidak dibenarkan oleh syariat, dan nafsu adalah lautan syahwat, yaitu nafsu amarah dengan tabiatnya cenderung mencari kenikmatan jasmani. Inilah yang menjadi habitat segala keburukan dan kematian adalah lautan umur, yaitu kematian merupakan kumpulan umur-umur beserta lembaran-lembaran catatan amal, dan alam kubur adalah lautan penyesalan, yaitu alam barzakh yang memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, jadi ada 4 jenis laut yang digambarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu hawa nafsu, yaitu lautan dosa, lautan syahwat, kemudian lautan umur, dan lautan penyesalan. Dan ini tentunya sudah jelas, jadi tidak ada penjelasan lagi tentang 4 jenis lautan tersebut. Ini dari perkataan dari Umar bin Khattab. Kemudian juga ada perkataan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Cukup banyak ya kata-kata dari para sahabat yang juga masuk dalam kitab Nashul Ibad ini. Oke, kemudian saya akan bacakan satu lagi tentang apa ya? 10 perkara tentang masuk masjid. Dari perkataan Rasulullah SAW, selayaknya orang yang akan memasuki masjid memperhatikan 10 perkara. 1. Memastikan alas kakinya suci dari najis dan memasuki masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Kita tahu bahwa pada zaman dahulu masjid-masjid itu kan masih pasir ya bawahnya, sehingga mudah sekali masuk ke masjid dengan membawa alas kaki. Nah, kalau sekarang walaupun Masjidil Haram, Masjid Nabawi, terutama Masjidil Haram, itu kalau Anda masuk di pelataran masjid itu masih memakai alas kaki ya biasanya, padahal di pelataran pun biasanya penuh dengan jamaah. Nah, ini salah satu adabnya adalah memastikan alas kaki kita ini tidak ada najis, sehingga walaupun dipakai untuk menginjak sampai pelataran Masjidil Haram, dalam kondisi tetap suci. Dan bahkan kita bisa lihat kadang-kadang juga ada yang tawaf mungkin boleh jadi membawa alas kaki yang terbuka tentunya tanpa jahitan sebelum tawafnya. Jadi di areal mendekat tawaf kadang ada juga yang membawa alas kaki. Nah, tentunya harus dijamin kebersihannya. Kemudian yang kedua, di saat memasuki masjid mengucapkan doa masuk masjidnya, Allahumma tahli abwaaba rahmatik.
kemudian mengucapkan salam kalau orang sudah berada di masjid. Namun jika tidak ada orang, maka dia membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kelima, tidak melintas di depan orang yang sedang sholat. 6. Tidak melakukan pekerjaan yang bersifat duniawi di dalam masjid. 7. Tidak berbicara tentang urusan-urusan duniawi. 8. Tidak keluar dari masjid kecuali setelah sholat 2 rakaat. Ya, sholat sunnah ya di situ. Tahiyatul masjid lebih diutamakan. Tapi tentunya tetap hukumnya sunnah bukan wajib. Tidak memakai masjid kecuali setelah berwudu. Jadi ketika masuk masjid diharapkan punya wudu. Di saat beranjak keluar dari masjid hendaklah mengucapkan Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi selain membaca doa keluar masjid juga mengucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Di dalam riwayat lain tentunya juga ada doa untuk keluar masjid dan juga ada yang meriwayatkan tentang membaca salawat dari masuk masjid maupun keluar masjid. Cuma di sini dijelaskan tentang 10 hal yang sudah saya sebutkan tadi. Tentunya tidak mengurangi dari hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan ketika masuk masjid maupun keluar dari masjid. Banyak sekali ya yang bisa kita pelajari dari kitab ataupun jilid Nashawahul Ibad ini, salah satu rangkaian dari 7 jilid kitab Manawah Majmu' Al-Bantani, dan akan menambah hasanah keilmuan kita untuk bisa kita amalkan sehari-hari. Sekali lagi untuk deskripsi maupun penjelasan tentang kitab Manawah nanti ada di kolom penjelasan di bawah, dan bagi Anda semua yang ingin mendapatkannya ada linknya juga di bawah. Semoga bisa menjadi salah satu referensi dalam kehidupan kita untuk selalu lebih baik dalam hari ke hari, sehingga kita menjadi golongan orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal minkum. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manawa Majmu'ah Nawawi Al-Bantani merupakan kumpulan kitab-kitab terbaik karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang akan menjadikan kita umat Islam yang satu, umat Islam yang rahmatan lil alamin, umat Islam yang kafah. Manawa akan memandu kita untuk bermuhasabah, introspeksi diri dalam menggapai jalan kedekatan ilahi, untuk menemukan kunci keselamatan dunia dan akhirat. Terdiri dari 7 kitab yang telah dijadikan rujukan di hampir semua pondok pesantren di Timur Tengah, Malaysia, Thailand, Bangladesh, India, dan Indonesia itu sendiri. Miliki segera Manawa Majmu'ah Nawawi Al-Bantani yang akan menjadikan kita selamat dunia dan akhirat dengan akhir hidup yang husnul khotimah.